Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Rasulullah SAW itu berjenggot. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus, pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Mengaku sebagai seorang muslim tapi mengolok-olok sunnah Nabi. Orang pakai jenggot diolok-olok, celana cingkrang lah, dianggap itu buruk. Orang lagi jalankan sunnah Nabi SAW. Ya, oke jilbab besar, pakai cadar, apalah yang sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman hadir pengajian, seakan-akan itu buruk. Diolok-olok sunnah Nabi. Sebenarnya yang sedang diolok bukan orang yang melakukan itu, tetapi siapa yang memerintahkannya. Gitu kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menggelikan ini ya. Lagi-lagi dari Ar-Razi Hashim. Yang dimana Ar-Razi Hashim ini ya menyamakan orang-orang Salafi dengan Yahudi, menyamakan sikap orang-orang Salafi dengan orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat dan menyaksikan, memang yang paling menjadi musuh bebuyutan orang Salafi itu adalah mereka yang berpaham sufi. Dan na'udzubillahnya, ini orang-orang seperti Ar-Razim ini sangat luar biasa pengaruhnya ya. Mempengaruhi pikiran orang dengan narasinya sendiri yang menyatakan kalau kelakuan orang-orang Salafi ini mirip Yahudi. Coba kita dengarkan seperti apa pernyataannya dan kita akan bantah nanti. Di Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Wow, kata dia mirip dengan orang Yahudi karena jenggotnya. Aduh. Kalau dia persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Oke. Perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid. Tuh. Persis katanya seperti orang Salafi, karena katanya Salafi melarang wanita-wanitanya itu untuk beribadah di masjid. Tuh, orang-orang Salafi melarang perempuan untuk pergi beribadah di masjid. Padahal ketika Idul Adha, Idul Fitri, ada kajian-kajian di masjid. Orang-orang Salafi membolehkan istri-istri dan anak-anak perempuannya untuk ke masjid. Tetapi untuk perkara-perkara lain seperti sholat 5 waktu, itu lebih baik di rumah. Dan itu bukan dari orang Salafi, Bapak. Bukan dari orang Salafi. Perintah ini melainkan datang dari perkataan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Ia mengharuskan perempuan di rumah saja. Dan Anda langsung mengatakan orang-orang Salafi, apakah Anda sudah tidak belajar Al-Quran? Apakah tidak belajar Al-Hadis? Oh, ini sama dengan santri yang kemarin nantang Harry Pras. Kalau kita lihat sempat viral itu ya. Ketika Harry Pras mengutip sebuah hadis, Aina Allah, ya di mana Allah? Fis sama. Kata siapa? Kata Buddha katanya. Dan perkataan Buddha itu dianggap perkataan Harry Pras sama si santri ini. Terus Harry Pras juga mengatakan, di mana Allah? Summastawa 'alal arsy. Oh, Harry Pras lagi yang salah. Tadi menyatakan Allah di langit, terus yang berikutnya menyatakan Allah di arsy. Jangan-jangan Harry Pras tidak tahu apa itu langit, tidak tahu apa itu arsy. Ya Allah. Sampai begitunya ya teman-teman. Sedangkan yang menerangkan Allah itu di langit, Nabi. Yang membenarkan Allah di arsy, Nabi juga. Dan kata Mbah Maimun apa? Coba kita simak videonya. Aras iku apa dhuwure langit, bumi lan dhuwure kur. Jadi langit itu kursi nomor 8, aras nomor pinten? 9. Seperti ditanyakan oleh santri kemarin ya, Allah itu di atas langit yang mana? Kan langit ada 7. Nih dijawab sama Kiai Maimun, nomor 9. Dan di atas ars itu baru Allah. Intinya Allah di atas, bukan di mana-mana. Langit ingkang kaping 9 Allah istiwa. Maknane istiwa asal maknane lenggah. Sing dikarepaken lenggah kuwasa. Kuasane Allah pusate ana ing aras. Makna istiwa atau bersemayam tidak harus duduk. Arti lain dari bersemayam adalah berada di, bertempat di, ya, ada di. Saya bilang saya bersemayam di rumah saya. Anda tidak boleh mengganggu-ganggu saya. Bagaimana cara saya bersemayam? Apakah itu bersila? Apakah itu duduk? Apa itu selonjoran? Apa saya berdiri? Kalian tidak perlu ngurus bagaimana cara saya bersemayam di rumah saya. Nah, begitupun dengan kita. Tidak boleh ngurus bagaimana Allah bersemayam. Mau ngapain saja Allah di atas arsy. Ya. Bebas terserah Allah. Dan kalian gak boleh ikut campur. Arsy itu adalah langit ke-9. Ini di atas saya ini, ya langit juga ini. Ya, tapi langit-langit rumah.
Ada langit-langit tapi ya, di mulut ini juga ada langit. Di mulut saya ini ada langit juga, tapi langit-langit ya, langit-langit mulut. Di atas lidah itu ada langit-langit namanya. Sama-sama langit. Apakah langit-langit ini sama dengan langit yang ada di atas bumi? Atau langit-langit yang ada di rumah? Allahu Akbar. Ya Allah. Memang begitu sukanya ya. Perkataan Allah jadi perkataan kita. Perkataan Nabi jadi perkataan salafi. Apakah kalian tidak belajar Al-Quran hadis? Apa enggak belajar? Oh, kata salafi, katanya. Padahal perkataan Al-Quran dan hadis. Coba kita baca seperti apa pernyataan dari Al-Quran dan hadis. Kalau perempuan itu harus di rumah. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Surah Al-Ahzab ayat ke-33. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nabi yang memperingatkan, bukan salafi. Berarti kalau Anda menyatakan orang-orang sekarang, orang-orang salafi ini yang menyatakan, yang menyuruh perempuan-perempuan atau istri-istrinya di rumah, berarti mereka tengah mengamalkan apa perintah dari Allah dan Rasulnya. Berarti Nabi itu salafi. Nabi itu salafi. Ya Allah. Dan ini bukan cuma satu-satunya teman-teman. Kalau kalian menyimak hadis-hadis ya atau Al-Quran, peringatan kepada perempuan, anjurannya tetap perempuan lebih baik di rumah begitu. Oh enggak. Kalau kata Ar-Razi Hashim, cuma salafi katanya. Jadi orang-orang yang mencoba untuk mengamalkan perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah salafi. Makanya saya nggak malu ya dijuluki salafi Wahabi. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi, dan tidak membuat-buat yang baru, dalil dari mimpi. Lanjut dulu, kita dengarkan siapa namanya Ar-Razi Hashim ini. Bener gak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi salafi. Benar, tradisi salafi teman-teman. Bukan perkataan Nabi, padahal itu adalah perkataan Nabi SAW dan bukan tradisi dari salafi. Jenggotnya sama. Ya, jenggot ini salafi teman-teman. Ini jenggot ya. Padahal ada hadisnya. Jenggot ini memelihara jenggot dan menipiskan kumis. Ada hadisnya. Siapa yang bicara? Siapa yang memesankan? Nabi Muhammad SAW. Ditolak sama Buya Ar-Razi Hashim. Perkataan salafi itu katanya. Ya, bukan perkataan Nabi Muhammad. Sudah berapa ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang didustakan kalau begitu. Seolah-olah bukan ajaran Nabi Muhammad, tetapi ajaran salafi. Allahu Akbar. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun. Apa ini? Itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu. Ya Allah, mau dipanjangin kayak segini, ya kayak gini ya boleh. Tetapi intinya semuanya yang dituduhkan oleh Ar-Razi Hashim ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan ajaran salafi itu tradisi salafi katanya. Ya Allah. Sekarang coba kita simak seperti apa bantahan dari salah satu ustadz yang menanggapi pernyataan dari Ar-Razi Hashim ini. Rasulullah SAW itu berjenggot. Ya, di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW berjenggot, ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengetahui Rasulullah membaca bacaan dalam salat beliau dari jenggot beliau yang bergoyang-goyang. Ya, dan juga Rasulullah telah mengatakan biarkan jenggot kalian ya untuk menyelisih daripada orang-orang Majusi. Nah, jadi jelaskan teman-teman bahwa Rasulullah SAW juga itu berjenggot. Dan tujuan Nabi kita Muhammad SAW berjenggot adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, kita lanjut. Dan yang semisalnya, ya bahkan ulama-ulama yang tidak berjenggot itu dicatat oleh para ulama terdahulu. Siapa saja kalangan ulama tidak berjenggot? Tidak berjenggot. Jadi jenggot itu bukan ajaran dari salafi, tetapi murni ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada hadisnya. Bukan mereka tidak pelihara jenggot, tapi tidak berjenggot karena memang mereka tidak tumbuh jenggotnya. Sampai segitunya dicatat di buku, tertulis dalam buku sejarah. Iya. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Nah, kita bisa berpikir di sini teman-teman. Ini kan cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai punya titel yang tinggi. Ini sebuah keanehan, sebuah kelucuan. Iya. Iya. Sehingga
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu dinampakkan oleh Allah kebodohannya oleh dirinya sendiri. Tidak dinampakkan oleh orang lain. Dirinya sendiri yang menampakkan kebodohannya. Ya, hanya kepada Allah kita meminta dan kita bermohon, dan hanya kepada Allah pula kita meminta hidayah kepada diri kita dan juga kepadanya. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya itu persis kayak orang-orang Salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid, mas. Perempuan tidak boleh, bukan. Perempuan itu perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri. Ada Nabi SAW. Baik teman-teman, itu adalah bantahan ya untuk Ar-Razi Hashim. Ya, untuk Ar-Razi Hashim. Dan semoga kalian yang nonton video ini bisa mendapatkan sesuatu yang penting untuk membuat kalian mikir. Berpikir mana orang yang asal ceplas-ceplos ngomong dan mana orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati ya. Hati-hati. Untuk penutup, simaklah penjelasan dari Ustaz Khalid Wasalama. Cinta pada Nabi SAW bukanlah dengan justru melanggar perintah beliau atau larangan-larangan beliau. Seperti banyak orang mengucapkan cinta pada Nabi SAW, tapi hanya sekedar lisan. Mereka sendiri tidak pernah mencontohkan sunnah Nabi SAW. Bahkan tidak jarang mengolok-oloknya. Mengaku sebagai seorang muslim, tapi mengolok-olok sunnah Nabi. Orang pakai jenggot diolok-olok, celana cingkrang lah, dianggap itu buruk. Orang lagi jalankan sunnah Nabi SAW. Ya, oke, jilbab besar, pakai cadar, apalah yang sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman hadir pengajian, seakan-akan itu buruk. Diolok-olok sunnah Nabi. Sebenarnya yang sedang diolok bukan orang yang melakukan itu, tetapi siapa yang memerintahkannya. Gitu kan? Ini bahaya teman-teman, ketika kita mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah. Kata Ustaz Khalid Basalamah, sebenarnya bukan kita mengolok-olok orang yang mengenakan pakaian itu, tetapi lebih kepada siapa orang yang menyuruh itu, siapa orang yang menyuruh melakukan amalan itu. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ketika kita mengolok-olok orang yang memelihara jenggot, mengolok-olok orang yang memakai celana cingkrang, atau memakai pakaian niqab, hijab, itu sama saja kita mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Astagfirullah. Ya. Sekarang saya kalau punya perusahaan, lalu saya memerintahkan pegawai untuk pakai semuanya seragam warna kuning misalnya. Ini contoh saja. Di sini beliau memberikan sebuah analogi ya yang masuk akal. Coba kita simak sampai akhir. Kemudian ada orang bilang, kok bajunya itu warna kuning? Yang dia sedang olok sebenarnya bukan orang yang pakai baju kuning, tapi kenapa perusahaan mengeluarkan baju warna kuning? Iya. Ini perusahaan apa nih? Karena orang yang sama kalau pakai baju warna lain mungkin dia tidak akan olok. Berarti permasalahan di perusahaannya. Jadi orang banyak tidak sadar mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tapi mereka sendiri melanggar apa yang sebenarnya Nabi SAW telah perintahkan, telah titahkan. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah ini garis keras nih. Ini Wahabi, ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Gitu kan? Dan banyak orang yang tidak paham, mereka akhirnya ikut-ikutan dengan masalah itu. Makin diolok-olok, makin ikut-ikutan. Padahal sebenarnya bukan orang yang sedang mengamalkan diolok-olok, tapi sebenarnya sedang mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Karena yang mentitahkan itu Nabi. Sekarang mana mungkin kita mau pelihara jenggot kalau memang Nabi nggak perintahkan? Itu perintah Nabi SAW. Intinya teman-teman sudah jelaskan bahwa bukanlah perintah dari Salafi semua itu ya, tetapi adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nantikan di video selanjutnya.